Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Baik teman-teman semuanya, hari ini saya ingin membahas satu topik yang berkaitan tentang amalannya. Sudah tahajud, sudah istighfar, sudah sholawat, sudah sholat duha, sudah sedekah, sudah sholat hajat, sudah melakukan berbagai macam ibadah, tapi kok hajat nggak terkabul, kemudian hutang kok nggak lunas-lunas gitu. Pernah nggak teman-teman merasakan itu? Saya yakin pasti pernah, apalagi saat ini yang sedang bermasalah ya, khususnya masalah utang. Nah, kalau udah masalah utang itu pasti yang dicari pertama kali adalah amalan apa yang bisa menyelesaikan hutang. Kemudian caranya bagaimana sih supaya hutang kita lunas gitu kan. Ya, ketika itu terjadi pada kita, itu pasti yang kita pikirkan adalah amalan, amalan, amalan dan amalan. Ya, saya memaklumi itu sih. Kenapa? Karena saya juga dulu mengalami itu. Dulu tuh ketika saya sulit itu, wah saya tuh cari amalan lah, tanya ke guru, tanya ke ustadz, lihat ke YouTube, lihat ke Google, semuanya saya cari itu ya. Amalan apa yang supaya bisa hutang kita cepat lunas gitu kan. Ya, eh, ya saya memaklumi itu sih. Sekali lagi saya memaklumi itu. Tapi kenapa ketika kita sudah mengamalkan itu semua, misalnya sholawat istighfar, kok hajat kita nggak terkabul sih, kok hutang hutang kita nggak kunjung lunas sih? Sementara ada teman-teman yang lain tuh, atau testimoni yang kita lihat di YouTube itu, mereka yang mengamalkan sholawat Jibril misalnya kan 1000 kali, 4444 kali, kok mereka temukan keajaiban, kok hutang mereka cepat lunas. Sementara ketika kita mengamalkan itu kok nggak ada keajaiban sama sekali, malah ada hidupnya yang makin susah. Nah, sebenarnya ada apa sih gitu kan, pasti itu pertanyaannya ya. Nah, kebetulan juga satu hari ini ya, mulai dari pagi itu sampai malam itu saya WA yang masuk ke saya itu pertanyaannya juga begitu. Saya sudah tahajud, sudah sholawat, sudah istighfar, sudah segala macam lah, tapi kok nggak ada perubahan, sehingga sampai hampir mau putus asa gitu. Sampai-sampai dia bingung total lah, apa sih sebenarnya yang salah gitu. Apa Allah itu nggak adil, apa Tuhan, apa Allah itu, apa namanya, apa kita nih dosanya banyak kali gitu, pasti berbagai macam pertanyaan lah kan. Nah, oleh karena itu teman-teman semuanya, kalau saat ini teman-teman mengalami hal yang demikian, nah, ini video cocok untuk kamu tonton. Tonton hingga akhir, pahamin, kemudian benar-benar dipahamin ilmunya ya, karena ini sesuai pengalaman. Karena saya juga dulu begitu, tapi ternyata alhamdulillah sekarang saya sudah memahami itu, dan sekarang saya ingin berbagi kepada teman-teman semuanya. Oke, tapi sebelum kita lanjut ya, bagi teman-teman yang memang ingin sharing ke saya, kemudian ingin ya minta solusi atau gimana gitu ya, ya silakan aja WA nomor saya ya. Di bawah itu langsung nomor saya sendiri dan nomor WA saya langsung, jadi bukan nomor siapa-siapa ya. Ya, tapi sebelumnya juga mohon maaf buat teman-teman yang saya agak lama membalas WA-nya atau sama sekali nggak kebalas gitu. Bukan saya sengaja, tapi memang karena ya ini aja lagi, saya lagi di kerja nih, lagi di kantor gitu ya, sibuk banget gitu. Sampai-sampai pun udah banyak gitu yang bertanya ke saya itu kapan kelas online-nya. Nah, itu tadi karena kesibukan gitu ya. Jadi mohon maaf ya. Oke, baik teman-teman semua, kita lanjut. Kenapa kita sudah mengamalkan sholawat istighfar, kemudian mengamalkan ibadah lain, kok kita merasa hajat kita belum terkabul atau hutang kita nggak kunjung lunas? Nah, perhatikan ini, dengarkan ini baik-baik. Yang pertama, ketika kita sudah mengamalkan sholawat istighfar, pikiran kita itu cenderung pada kapan sih doa terkabul, kok nggak terkabul ya, kok lama banget ya, kok begini ya, kok begini ya gitu, kenapa ya gitu. Pasti itu yang terjadi. Itu ketika kita punya berpikiran seperti itu dalam mengamalkan sholawat, maka percaya deh, bukan mengamalkan sholat aja, mengamalkan yang lainnya pun. Saya tahajud, kita sudah tahajud istighfar, tapi pikiran kita itu bertanya-tanya kapan ya terkabul, kok nggak ada keajaiban ya. Kalau itu yang terjadi, percaya sama saya, pertolongan Allah, keajaiban, kemudian kemudahan itu akan semakin menjauh. Justru jalan keluar, solusi itu makin menjauh gitu. Belum lagi saat kita selesai tahajud misalnya, kemudian kita berdoa, atau selesai kita sholawat, atau selesai kita mengamalkan ibadah yang lainnya pun, kita berdoa kepada Allah. Terus hati kita ini dikabulin nggak ya? Gimana caranya ya? Hati kita ini ragu, nggak yakin. Nah, kalau itu yang terjadi, gimana mau ada keajaiban? Gimana mau utang kita lunas? Nah, solusinya bagaimana caranya?
Ketika Anda selesai mengamalkan sholawat, mengamalkan istighfar, mengamalkan ibadah-ibadah apapun itu bentuknya ya, yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka cara terbaiknya adalah lepaskan. Ingat ya teman-teman semuanya, tugas kita ini hanya meminta. Tugas kita hanya memohon kepada Allah. Selebihnya itu urusan Allah. Kita nggak berhak mencampurin urusan Dia. Ketika kita sudah meminta, ya Allah tolong lunasin hutangku, ya Allah mudahkan rezekiku, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kalau kita sudah mengucapkan itu, ya sudah lepaskan, percayakan saja pada Allah. Yakini saja dalam hati bahwa Allah pasti mengabulkan doa kita. Dan itu sudah janji Allah kok. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, pasti kukabulkan. Nah, tapi pada kenyataannya hati dan pikiran kita ini sulit sekali untuk dikendalikannya. Sudah berdoa, sudah melakukan ibadah yang lainnya, sudah memohon, tapi rasanya pikiran ini terus bertanya-tanya, ya kenapa ya kok nggak dikabul-kabulkan, ada apa ya, kenapa ya, kapan ya, pasti itu yang terjadi. Nah, oleh karena itu teman-teman semuanya, caranya selesai berdoa lepaskan, biarkan saja Allah yang menyelesaikan, percaya saja bahwa itu sudah urusan Allah. Kita jangan lagi masuk pada ranah itu. Kalau kita memikirkan kapan terkabulnya, dari mana jalannya, kemudian apa bisa ya, dan segala macam pertanyaan, kalau itu yang ada dalam pikiran dan hati kita, maka itu sulit terkabul. Caranya lepaskan. Rezeki itu, teknik mempermudah rezeki atau teknik ajak keajaiban itu, salah satunya adalah melepaskan sama dengan menerima. Lepaskan semua permohonan kita kepada Allah, permintaan kita kepada Allah. Insya Allah dengan itu maka kita siap menerima. Ketika Anda berdoa, ya Allah lunasin hutangku, ya sudah lepaskan saja, percayakan saja sama Allah. Kalau itu yang timbul, kita bertanya-tanya kenapa, kapan, itulah disebut dengan kemelekatan. Kalau itu kemelekatan masih tertanam dalam pikiran kita, dalam hati kita, itulah yang menjadi penghalang, itulah yang jadi penghambat, sehingga doa-doa kita itu, keinginan kita itu, impian kita itu tidak terwujud. Kenapa? Karena itu bukan wilayah kita. Wilayah kita itu sebagai hamba, kita hanya meminta, memohon. Urusan dikabulkan atau tidak itu Allah. Nah, caranya bagaimana supaya cepat dikabulkan? Caranya adalah tingkatin ibadah itu tadi, tetap lakukan sholawat, tahajud, istighfar, ibadah-ibadah yang lain, sedekah gitu. Kemudian lepaskan, percayakannya saja pada Allah. Dulu itu ya, saya kalau nggak salah kan situ saya 2012 tuh mulai mengenal ilmu sholawat ya. Saya ngamalin ilmu sholawat tuh, istighfar, sholawat, sholat dua tuh saya amalin gitu. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan gitu, bahkan jalan 6 bulan itu rasanya biasa-biasa saja gitu ya, soalnya kok hidup saya tuh nggak ada perubahan, biasa saja. Tapi setelah saya renungkan, akhir-akhir ini saya renungkan, ternyata iya dulu tuh saya mengamalkan dia begitu. Dari mana jalannya ya, apa bisa ya, sementara saya tuh permintaannya banyak, ya Allah lancarkan bisnisku, ya Allah kasih aku uang banyak dan segala macamnya, tapi hati dan pikiran tuh berpikir dari mana jalannya ya, apa bisa ya. Kalau nggak ikhtiar, kalau nggak usaha, dari mana Allah ngasih berbagai macam pertanyaan lah dalam hati. Nah ternyata benar, itulah yang disebut dengan kemelekatan. Makanya teman-teman semuanya, teruskan amalan sholawatnya, teruskan amalan istighfarnya, teruskan riyadhah tahajudnya, teruskan. Setelah itu lepaskan saja, jangan dipikirkan lagi, jangan dipikirin kapan itu Allah mengabul. Yakini saja bahwa doa kita itu pasti dikabulkan. Kan sudah saya bilang, yang pertama pasti dikabulin, yang kedua pasti diganti yang lebih baik, nggak ada yang lainnya teman-teman semuanya. Itu yang pertama ya. Jadi setelah mengamalin sholawat, mengamalin istighfar, kemudian kita berdoa, jangan diingat, lepaskan saja, percayakan kepada Allah. Insya Allah ketika kita bisa melepaskan itu, maka insya Allah ya, kita akan menerima, akan mendapatkan keajaiban, doa kita akan terkabul, kemudian insya Allah hutang kita pun akan dilunasin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah sudah sholawat, sudah istighfar, sudah mengamalkan berbagai macam amalan lainnya, tapi nggak ada keajaiban, hutang nggak lunas. Yang kedua adalah kita inginnya terburu-buru, nggak sabar. Nah, Rasulullah itu bilang bahwa Allah itu pasti mengabulkan doa setiap hamba asal dia tidak terburu-buru. Artinya ketika kita meminta, ya sabar dulu. Itu lagi kembali ketiga hal itu, terima dulu kondisi kita lagi sulit, kemudian ya kita sabar dulu untuk menerima kepahitan itu, yang terakhir ridho dengan ketetapannya. Yang penting kita sudah berdoa, sudah meminta kepadanya, apapun hasilnya ya itu terserah Allah, itu mutlak Allah yang berhak gitu.
Toh dunia ini juga bukan milik kita gitu. Dunia ini kan Allah yang ngatur semuanya. Maka jangan terburu-buru. Lagi-lagi yakini saja suatu saat nanti Allah pasti mengabulkan doa kita. Ketika kita sudah mau bilang ke Allah, ya Allah atau ya Robbi, itu sebenarnya eh, sudah ada garansi dari Allah tuh bahwa doa kita itu pasti dikabulkannya. Cuma kita nggak sabar, kita terburu-buru hingga akhirnya pun kita putus asa. Kalaulah kita berpikiran seperti itu, terburu-buru, ya gimana mau terkabul? Sabar dulu. Itu Allah sengaja menguji kita. Kita istiqomah tidak, kita sabar enggak, kita dikasih kesulitan atau dikasih kesulitan, kita kuat atau enggak, kita tetap berbaik sangka atau enggak, atau malah sebaliknya kita malah buruk sangka hingga sampai kita putus asa. Sebenarnya enggak. Yakin ya teman-teman semuanya. Percayalah bahwa Allah itu pasti mengabulkan doa kita. Masalah waktunya kita nggak tahu, biarkan saja Allah yang urus itu semuanya. Kemudian yang terakhir, yang pertama tadi itu ya, karena apa? Pertama, kenapa sholawat kita, istighfar kita nggak ada keajaiban? Itu yang pertama karena kita ragu, kemudian kita nggak yakin. Yang kedua, kita terburu-buru, dan yang terakhir kita fokusnya itu pada hasil, bukan pada proses. Lagi-lagi saya katakan bahwa di dunia ini itu nggak ada yang instan, semuanya butuh proses, termasuk perjalanan doa kita. Ketika kita mengatakan ya Allah, itu proses itu sudah berjalan, tinggal kita memantaskan diri saja. Caranya bagaimana memantaskan diri? Ya sudah, perbaikin ibadah, ibadahnya dikencengin, kemudian sholawatnya diterusin, dirutinkan, kemudian istighfarnya, tahajudnya, semuanya ya sudah lakukan saja. Insya Allah teman-teman semuanya, keajaiban itu akan datang ketika hati dan pikiran kita tenang. Maka ketika mengamalkan sesuatu, fokuslah pada ketenangan, kemudian fokuslah pada keistiqomahan, fokuslah pada supaya Allah mengampuni. Kalau kita memikirkan kapan doa kita terkabul, itu kita nggak mampu, dan itulah yang menjadi doa kita itu lama terkabulnya. Tapi kalau kita lepaskan saja, terus kita fokus ke hal yang lain, kebaikan-kebaikan yang lain, insya Allah itu otomatis ya, bahkan secara tak terduga itu rezeki itu akan datang yang nggak kita sangka-sangka. Saya dulu begitu ya, setiap berdoa itu berpikirnya tuh kok nggak dikabulin ya gitu, terus hati tuh ketika ngomong ya Allah mohon ini, tapi hati ragu bener nggak ya, dari mana jalannya. Akhirnya ya lama. Tapi ketika saya belajar melepaskan sudah deh, terserah Allah, yang penting tugas saya sudah meminta urusan Allah. Alhamdulillah benar, ada saja keajaiban terjadi gitu ya. Jadi buat teman-teman semuanya yang saat ini sedang kesulitan karena hutang, lagi-lagi saya katakan gak ada jalan lain kecuali 3 itu. Terima dulu, kemudian sabar, dan ridho dengan segala ketetapannya. Insya Allah, percaya deh teman-teman semua. Ada rahasia yang kita nggak tahu, yang sudah disiapkan oleh Allah untuk kebaikan kita. Nah saat ini kita diberi kesulitan, terpuruk, itu ya termasuk ujian karena dosa kita. Karena dosa-dosa kita sudah melakukan riba, belum lagi dosa yang lainnya. Selama ini mungkin kita nggak sholat, selama ini kita banyak buruk sangkanya, banyak menyakiti orang. Pokoknya banyak hal lah. Jadi sehingga saat itu ketika kita datang ke Allah, ya kita diuji dulu, kita istiqomah enggak, kita sabar apa enggak, kita ridho atau enggak. Dan ibadah itu dia kan bukan hanya berfokus pada fisik, ya tidak, tapi lebih mengarah pada hati dan pikiran kita. Bagaimana hati dan pikiran kita nih, yakin atau enggak, kemudian kita percaya atau enggak, terus kita bisa menguatkan hati tidak. Pokoknya semuanya itu berfokus pada hati dan pikiran, bukan hanya fisik saja gitu teman-teman semuanya. Jadi itu pengalaman saya ya, sebenarnya nggak jauh beda sih dengan pengalaman-pengalaman teman yang lainnya, tapi ternyata benar teman-teman semuanya. Satu, sudah mengamalkan dalam riyadhah itu yakin, jangan ragu. Yang kedua, jangan diingat-ingat, lepaskan saja. Yang ketiga, ikuti prosesnya. 3 hal ini kalau kita lakukan, insya Allah keajaiban akan terjadi. Bahkan hutang-hutang kita itu bisa terselesaikan dengan cepat. Dengan cepat itu tentunya dengan proses lah, yang mungkin 1 bulan 2 bulan gitu. Gak sampai lah bertahun-tahun gitu, kalau kita memahamin ilmunya gitu. Nah itu secara pengalaman aja sih. Ya kalau teman-teman ada pengalaman yang lain, silahkan di share lah, ditulis di dalam komentar ini. Oke baik teman-teman, itu aja ya. Mohon maaf ya, kali ini agak berbeda materinya tentang amalan ya. Ya khusus teman-teman yang saat ini yang sedang kesulitan perlu karena hutang, ya lagi deh saya katakan terima, sabar, dan ridho, nggak ada cara yang lain.
Baik teman-teman, itu aja. Mohon maaf ya, mohon maaf sekali. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.